Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang nirmana. Sebelum materi kita bahas, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, saya besarkan dulu ya untuk slide-nya. Nah, untuk materi nirmana merupakan sesuatu yang kosong. Dapat diartikan sebagai sesuatu yang abstrak. Tidak terdapat apa-apa. Makna tersebut merupakan ungkapan di mana pada saat seseorang menciptakan suatu desain, suatu desain berawal dari sesuatu yang belum memiliki makna. Dan hal ini yang akan dijadikan titik awal desain grafis. Nirmana mengajarkan unsur atau elemen yang ada pada suatu desain grafis atau gambar serta estetika seni di dalam mengorganisasi unsur dan elemen menjadi sebuah karya seni digital yang tidak hanya bagus tetapi lebih hidup dan lebih bermakna. Yang selanjutnya ya, ketika kita belajar tentang nirmana, seseorang dapat mengasah keterampilan dan mempertajam kepekaan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dalam hal menciptakan sebuah desain. Desain grafis nirmana mempelajari tentang segala sesuatu yang mendasari tahapan-tahapan dalam desain grafis. Nah, ini salah satu contoh bentuk desain grafis nirmana yang abstrak ya. Untuk pola warna ini black and white. Nah, untuk selanjutnya, dilihat dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa nirmana adalah pengorganisasian atau menyusun elemen-elemen visual seni rupa seperti garis, titik, warna, bidang, ruang, dan tekstur menjadi suatu kesatuan yang harmonis. Nirmana juga diartikan materi pembelajaran. Nirmana desain grafis dan Nirmana 3 sebagai hasil dari angan-angan dalam bentuk dwimatra dan nimatra. Nah, kalau dwimatra adalah bidang datar ya atau 2 dimensi. Dan trimatra atau nirmana ruang yaitu berbentuk 3 dimensi. Di mana yang harus mempunyai nilai-nilai keindahan. Untuk menciptakan nirmana yang utama adalah gambar. Melalui gambar, manusia dapat menuangkan imajinasi atau gagasan kreatifnya. Gambar merupakan suatu bahasa yang universal. Gambar telah menjadikan alat komunikasi selama berabad-abad. Bahkan hingga kini era modern, gambar memiliki fungsi yang sangat beragam. Contohnya kan kalian sudah bisa tahu ya, banyak ya.
ada gambar bentuk sketsa ya atau lukisan yang dituangkan di kanvas dan lain sebagainya ya. Bahkan sampai gambar itu sudah berbentuk digital. Ya contohnya ya seperti membuat vektor, WPAP dan lain sebagainya. Tuh. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah gambar agar berfungsi diperlukan unsur-unsur yang dapat dipahami semua orang. Beberapa unsur nirmana yang perlu diterapkan adalah desain grafis. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dua unsur. Yang pertama adalah elemen titik. Elemen titik merupakan suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Dari sebuah titik dapat dikembangkan menjadi garis atau bidang. Sebuah titik dan berhenti pada sebuah titik secara umum bentuk diartikan titik karena ukurannya yang kecil. Namun pengertian kecilnya tersebut sebenarnya nisbi atau bersifat relatif, tergantung dibandingkan dengan apa dan ukuran seberapa besar. Nah, ciri khas dari elemen titik adalah ukurannya yang kecil dan rautnya sederhana. Karya seni dapat dihasilkan dengan teknik titik-titik. Dalam pengukuran titik pada suatu bidang, kita dapat dengan membebaskan menuangkan jumlah titik pada alat penyentuh. Oke, nah ini adalah salah satu contoh titik-titik yang tersusun sehingga menjadi sebuah makna atau gambar yang mempunyai suatu arti dari gambar tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah, nah ini yang sebelah kiri, titiknya semakin menghilang ya, dari titik semakin kecil sampai titik yang terlihat. Itu seperti itu. Jadi ada maknanya ya. Yang kedua adalah elemen garis. Nah, ini elemen garis itu banyak digunakan dalam bidang pendesain ya, maupun desain grafis itu ada berbagai macam ya. Yang waktu pertemuan yang pertama ada desain grafis editor, drafter, layouter dan lain sebagainya ya. Di sini untuk pengertiannya, garis adalah suatu hasil goresan nyata, batasan limit suatu kendala, benda, ruang, rangkaian massa, dan warna. Garis bisa panjang, pendek, tebal, dan tipis, lurus, melengkung, berombak, vertikal, horizontal, diagonal, dan lain sebagainya. Banyak sekali jenis-jenis garis. Nah, jika titik diletakkan sejajar secara berimpit, maka akan didapatkan sebuah garis. Tapi ingat ya, kalau misalkan kalian membuat garis dan dituangkan kepada aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tapi harus sesuai dengan jenis-jenis desain yang harus kalian pakai. Ya, kalau misalkan kamu pakai aplikasi drafter, tidak ada namanya seni lengkung, berombak gitu ya. Itu tidak ada, tebal, tipis, tidak ada, tidak pernah. Hanya dengan garis lurus, horizontal ataupun vertikal dengan panjang berapa, seperti itu. Nah, dengan atau juga desain grafis secara editor atau dan lain sebagainya itu dituangkan pada sistem panjang pendek, tebal dan tipis, lurus, melengkung itu sangat sekali harus dipakai dalam menuangkan ide atau gagasan agar terciptanya sebuah desain.
gitu ya. Itu elemen garis. Nah, ini salah satu contohnya adalah elemen garis. Ini ada yang garis titik 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 titik. Ya, ada garis spasi garis spasi garis spasi yang agak kecil seperti ini. Ada garis melengkung gitu ya. Ada garis rata ke atas garis lagi, ada garis lagi atas ke atas garis lagi gitu. Ada garis melengkung sedikit gitu lah. Itu garis. Ini ada garis tebal, ada garis tipis gitu ya. Oke. Ini termasuk macam-macam garis. Yang selanjutnya, materi saat menyentuh alat gambar atau alat tulis dan berusaha menggerakkan pada suatu bidang, maka akan meninggalkan bekas. Bekas itu disebut sebagai goresan atau garis. Disebut demikian karena bentuknya yang kecil, memanjang, dan hal ini bersifat nisbi. Saat menggunakan alat gambar atau alat tulis kecil, runcing, tumpul besar, gepeng, lembar seperti kuas, gepeng, lembar, semua hasil goresan digolongkan sebagai garis. Ya, itu semuanya termasuk garis. Goresan garis yang membentuk ciri khas disebut dengan raut. Nah, untuk raut garis secara garis besar hanya terdiri dari dua macam, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Ya, biasanya ini banyak dipakai dalam desain grafis editor ataupun seni desain grafis seni ya. Oke, yang selanjutnya, namun jika kita melihat kombinasi garis yang terdapat 4 macam garis, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel ya jenis-jenis garis. Yang pertama adalah garis lurus. Jenisnya garis lurus. Garis lurus terdiri dari garis horizontal, diagonal, dan vertikal. Nah, ini raut garisnya contohnya nih ya. Horizontal seperti apa, diagonal seperti apa, vertikal seperti apa. Ini seperti ini contohnya ya. Kalian harus tahu mana horizontal, mana vertikal, mana diagonal. Seperti itu. Yang kedua, jenis garis lengkung. Nah, biasanya garis ini terdiri dari garis lengkung kubah, garis lengkung busur, dan lengkung mengapung. Nah, di sini banyak sekali desain grafis seni ini memakai garis lengkung untuk membuat tracing gambar ya yang diinginkan, baik itu berupa foto, dunia atau rumah, atau bisa juga dengan tanaman dan lain sebagainya. Itu sangatlah banyak sekali agar garis ini tidak kaku atau baku ya ketika kita gambar. Nah, seperti itu ya contohnya untuk nomor 2. Yang ketiga, garis majemuk. Nah, garis majemuk ini terdiri dari garis zigzag. Nah, dari garis zigzag juga ada garis berombak. Ada juga garis lengkung S. Nah, yang mana zigzag? Nah, ini garisnya berombak. Ini ya garis lengkung S seperti ini. Nah, biasanya juga ini bisa dipakai dalam dunia vektor ya dan WPAP dan segala macam, karena ada beberapa hal yang harus dipakai. Nah, seperti membuat alis, membuat detail pada rambut gitu ya, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah garis gabungan terdiri dari garis hasil. Gabungan antara garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk gitu ya.
Yang selanjutnya materinya adalah garis mempunyai ukuran yang standar, ukuran sentimeter ataupun meter. Nah, biasanya ukuran-ukuran ini dipakai ya untuk mendesain banner, ya banner gitu ya, atau juga cetak stiker dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan ukuran tersebut nih ya, sentimeter dan meter, diaplikasikan di aplikasi JWCAT itu tidak bisa sih, bisa, cuman gambarnya akan menjadi besar dan terjadilah crash atau hang, ataupun datanya akan rusak seperti itu. Nah, saya lanjutkan ya. Tetapi ukuran tersebut bersifat nisbi, yakni ukuran garis yang berupa panjang pendek, tinggi rendah, besar kecil, dan tebal tipis, sembarang panjang, tinggi, dan besarnya dipengaruhi oleh alat, tempat, atau ruang di mana garis berada. Adapun ukuran tebal tipis dipengaruhi oleh alat dan pendekatan goresan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Nah, tebal tipisnya seperti apa? Nah, di salah satu aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi yaitu Corel Draw. Nah, untuk Corel Draw-nya juga banyak versi. Ya, dari X2, X3 sampai yang sampai sekarang 2020 juga ada gitu ya. Nah, ini untuk garisnya ada jenis-jenis ketebalan tipis ya, ini ya ada 0,5, 0,75, ada 1, 1,5 dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Ini garis ini menentukan hasil dari gambar tersebut ya, untuk menciptakan suatu gambar yang indah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, berbagai susunan garis dan efek adalah sebagai berikut. Yang pertama, susunan garis horizontal menghasilkan kesan tenang, damai, tetapi pasif. Yang kedua, susunan garis vertikal menghasilkan kesan stabil, megah, kuat, statis, dan kaku. Yang ketiga, susunan garis diagonal menghasilkan kesan bergerak, dinamis, tetapi tapak seimbang. Yang keempat, susunan garis lengkung memberi kesan dinamis dan kuat. Yang kelima, susunan garis zigzag menghasilkan kesan semangat, gairah, tetapi ada kesan bahaya dan kengerian. Susunan garis lengkung S, luas, lemah, gemulai, gitu ya. Yang ketujuh, susunan garis berjajar memberikan kesan enak, lembut, rapi, dan tenang. Seperti itu ya. Oke, untuk materi pertemuan kali ini, nah, untuk bagian pertama di sini, tetapi saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu berupa apa? Yaitu membuat portofolio. Ya. Nah, untuk tugasnya kalian siapkan. Yang pertama, ya silakan kalian catat. Yang pertama adalah siapkan kertas putih tanpa garis, ya.
ukurannya A4 ya. Ukurannya A4 itu yang pertama. Yang kedua, siapkan pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, penggaris. Yang kelima adalah pulpen. Itu ya. Itu alat dan bahannya. Untuk latihannya seperti apa? Di sini untuk latihannya kalian akan membuat garis seperti ini ya. Nah, ini bukan sembarang garis. Ini namanya kepala gambar ya, seperti ini. Kalian bisa buat seperti ini, kepala gambar yang terdiri ya, kalian membuat kotak ya. Kalian membuat kotak di sisi keseluruhan ukuran A4. Ya. Setelah kalian membuat kotak di sisi ukuran A4, baru kalian membuat kepala gambarnya seperti ini ya. Sesuaikan dengan jumlahnya, misalkan jumlah kotak ini 1 2 3 4 5. Ya, kalian sesuaikan dengan apa yang ada di sini. Oke, saya zoom. Nah, segini kelihatan. Oke. Untuk pengisiannya di sini ada, nah di sini nanti nama ya. Sini kelas ya, sini kelas. Di sini saya tulis tanggalnya ya, tanggal pembuatannya. Di sini adalah nama gambarnya. Nama gambarnya. Yang di sini adalah jenis gambarnya apa. Oke, paham ya? Nah, ini kalian kosongkan terlebih dahulu ya, karena kita hanya latihan membuat garis sederhana ya, membuat garis sederhana. Jadi instruksi yang pertama tadi apa? Kalian menyiapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan terkumpul, kalian membuat kepala gambar. Ketika kalian sudah membuat kepala gambar, kalian membuat kotak seperti ini. Lalu isi bagian-bagian yang saya tadi beritahu. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, nah langkah selanjutnya adalah nah di sini adalah membuat garis. Nah, membuat garis. Nah, instruksinya ini kalian jangan pakai Corel Draw ya, seperti saya ya. Tapi kalian digambar di kertas HVS putih tanpa ada garis ya. Biasanya sih ada yang memakai kertas folio, itu jangan ya, atau di buku itu jangan. Karena apa? Nanti akan bingung ketika kalian menggaris gitu. Oke, untuk instruksinya adalah di sini kalian buat untuk lebar ke bawah ya. Untuk lebar ke bawah ukurannya adalah 7 cm ya. Ukurannya adalah 7 cm. Sudah? Kalau sudah, saya akan mengukur panjangnya. Ya. Panjangnya adalah 15 cm. Ya. Gunakan penggaris agar lurus. Ya, tadi saya ulangi. Untuk lebarnya adalah 7 cm, untuk panjangnya adalah 15 cm. Yang selanjutnya adalah kalian sudah membuat kotak seperti ini, ukuran 7 kali 15.
Dan selanjutnya adalah menggaris hasil dari kotak tersebut seperti ini, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Nah, di dalamnya untuk hitam, putih, ukurannya setiap kalian garis, satu garis tersebut adalah 5 cm. Oke, jelas? Untuk ukuran garis dalam kotak tersebut adalah 5 cm. Ya, saya ulangi ya. Untuk lebarnya ke bawah adalah 7 cm. Untuk panjang ke samping adalah 15 cm. Ini untuk kotaknya terlebih dahulu ya. Dan selanjutnya kalau ketika kamu sudah membuat kotak, lanjut membuat isinya. Ya seperti ini, hitam, putih, hitam, putih. Nah, untuk membuat kotak yang pertama, ya, supaya presisi antara yang lain adalah 5 cm. Oke, 5 cm ya. Kalian bisa warnai dengan pensil. Ya, untuk warna hitam. Selanjutnya yang putih tidak diwarnain 5 cm. Untuk yang ketiga ada 5 cm dan seterusnya seperti itu ya. Oke, paham ya? Oke, kalau kurang paham kalian bisa tanyakan kembali kepada saya, WA-kan secara japri. Kalau cukup sekian untuk latihan kali ini. Bapak tunggu tugas harian latihan kalian. Nanti untuk tugasnya kalian simpan dalam map, kancing, ataupun box file dan lain sebagainya. Seperti itu ya hasilnya. Nanti kalian foto, kirim ke WA saya. Oke, paham ya? Oke. Cukup sekian. Terima kasih untuk materi pembelajaran bagian pertama untuk nirmana. Saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.